Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan ahadan samad. Lam yattakhidh sahibatan wa la walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi hab li hukman walhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curah rahmat hidayah dan maunannya kepada kita semua, terutama di subuh ini kita dalam iman Islam diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah hingga dengan hati khusyuk dan tenang kita hadiri majlis yang kita cintai ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bertakaruf kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Sekaligus kita lanjutkan dengan taklim, dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan apa kitab ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan berikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin karena masih dalam bulan Syawal. Mungkin ada khilaf, salah dan keliru, maka sekali lagi saya mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya baru membuka WA-nya Pak Rito tadi malam 8:30. Ternyata diminta dua topik. Yang pertama adalah politik global dan yang kedua adalah sejarah Persia yang terkait dengan Yahudi. Ya, karena background saya adalah ya sejarah, maka ya udah saya berbicara tentang kerajaan Persia dan dikaitkan dengan hubungan Persia dan Yahudi dalam lintas sejarah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang pertama dulu bahwa Persia dan Iran itu ada nama gitu. Jadi kalau Persia itu nama lama dari negara Iran, disebut Persia. Jadi kalau Persia itu adalah merujuk kepada suku Parsi, suku Fars, itu Persia. Sedangkan Iran adalah bangsa Arya. Jadi yang mengaku bangsa Arya itu adalah Iran, kemudian India, dan kalau di Eropa itu Jerman. Itu mereka mengaku sebagai bangsa Arya, bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Itu adalah bangsa Arya. Nah, Iran itu adalah bangsa yang
memiliki peradaban yang tinggi. Nah, semua orang Persia adalah Iran, tetapi tidak semua orang Iran adalah Persia. Jadi kalau orang menyebut Persia itu pasti adalah Iran. Jadi sama dengan kalau orang Jawa itu pasti Indonesia. Tapi tidak semua Indonesia itu adalah Jawa. Jadi ada Batak, ada Makassar dan lain sebagainya. Nah, begitu juga jadi kalau menyebut Persia pasti itu Iran. Tapi Iran belum tentu hanya Persia. Karena ada Yahudi dan lain sebagainya. Ada Arab, macam-macam. Ada Kazakhstan dan sebagainya. Nah, jadi Bapak sekalian, kerajaan Persia ini, Jadul Persia adalah salah satu peradaban terbesar, peradaban yang kuno, peradaban yang maju, yang berpusat di Iran dan sudah muncul sejak abad ke-6 sebelum Masehi dengan dinasti Hamenia sehingga dinasti Khazar. Nanti di Iran itu memang berbagai macam dinasti. Dinasti Hamenia, dinasti Fatal, Sasania, Khazar, kemudian Safawi, lalu revolusi Islam Iran. Nah, memang dinasti Persia atau Iran itu sudah memiliki kemajuan yang luar biasa bangsa ini. Jadi dalam bidang administrasi juga mereka adalah bangsa yang toleran dalam beragama, arsitekturnya maju dan punya pengaruh besar terhadap politik dan budaya dunia. Ini sebagai pengantar awal tentang seperti apa kerajaan Persia itu. Nah, kita melihat Bapak Ibu sekalian hubungan Persia dengan Yahudi ya dalam lintas sejarah. Jadi pada masa dinasti Hamenia itu didirikan oleh Cyrus atau The Great sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Nah, dinasti ini salah satu dinasti atau kerajaan yang maju pada masa itu. Kemudian dinasti Hamenia ini ditaklukkan oleh Iskandar Zulkarnain, ya. Alexander the Great dari Macedonia atau dari Yunani, yaitu sekitar tahun 333 sebelum Masehi. Nah, tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus menaklukkan Babilonia dan membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu sekalian. 10 tahun sebelum Cyrus menyerang Babilonia, dinasti Babilonia itu menaklukkan tanah Palestina, menghancurkan Bani Israel. Kemudian mereka meruntuhkan Haikal Sulaiman, Masjidil Aqsa, di bawah rajanya Nebukadnezar. Itu adalah penghancuran pertama Bani Israel dan Yahudi, yaitu dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Nah, Nebukadnezar itu tidak hanya menghancurkan Haikal Sulaiman atau Masjidil Aqsa, tetapi juga membunuh semua orang-orang Yahudi. Dibunuh, kemudian lakinya itu dibawa ke Babilonia.
termasuk yang perempuan. Nah, yang perempuan itu mohon maaf dijadikan pelacur oleh orang-orang Babilonia. Dijadikan pelacur. Yang lakinya diperbudak. Nah, itu kondisi orang-orang Yahudi Bani Israel pada saat itu. Cyrus dari Persia kemudian perang dengan Babilonia ini. Perang. Maka perang itu dimenangkan oleh Persia, oleh Cyrus ini. Ada Cyrus, ada yang menyebut virus. Nah, setelah dia mengalahkan Babilonia, maka orang-orang Yahudi yang diperbudak di Babilonia, perempuan-perempuan itu dikembalikan oleh Cyrus, oleh orang Persia ini kembali ke Palestina. Dikembalikan. Kalian ini katakanlah sudah diperbudak, dijajah, sekarang ayo kembali ke Palestina. Nah, setelah dikembalikan, barulah orang-orang Yahudi ini mendirikan kembali Haikal Sulaiman. Masjidil Aqsa itu dibangun kembali. Nah, karena itu orang Yahudi itu betul-betul utang budi ya, terhadap orang Persia, terutama virus ini. Jadi mereka betul-betul tertolong, sebab andaikan Persia itu tidak mengalahkan Babilonia, maka mungkin selamanya orang-orang Yahudi akan terbuang, terusir dari tanah Palestina. Nah, disitulah mohon maaf misalnya Felix ya yang menyatakan antara Yahudi dengan Iran dengan Persia itu besti itu, karena memang Iran pernah menolong Persia, menolong orang-orang Yahudi. Maka andaikan tidak tertolong ini, ya mereka akan bertebaran. Nah, itu hubungan yang pertama. Hubungan harmonis atau utang budinya orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Persia. Jadi karena orang Persia lah yang menyelamatkan orang-orang Yahudi dari perbudakan yang tidak bernilai sama sekali. Karena memang orang Yahudi itu sejak awal itu memang selalu konflik. Itu ciri khas dari mereka. Konflik gitu. Nah, maka Cyrus inilah yang menyelamatkan orang-orang Yahudi dari perbudakan, dari diperjualbelikan, dijadikan pelacur dan lain sebagainya itu. Maka dalam tradisi Yahudi itu adalah Cyrus itu dianggap sebagai penolong gitu. Ya, Mesias dia yang membawa kepada keselamatan. Nah, ini masa awal hubungan antara Yahudi dengan Persia. Kemudian dinasti Achaemenida ini dihancurkan oleh Iskandar Zulkarnain. Makanya di dalam sebagian para mufassir itu yang disebut Iskandar Zulkarnain dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu ada yang menyebut Iskandar Zulkarnain yang dari Macedonia itu, tetapi juga ada yang menyebut Cyrus dari Persia ini. Karena memang Cyrus ini adalah
orang yang sangat toleran, sangat adil, dan penuh kasih sayang. Jadi pemerintahannya itu adalah betul-betul adalah pemerintahan yang damai, yang tentram, yang rukun, dia penuh dengan toleransi. Jadi ini yang dibangun oleh Cyrus ini. Tapi ada juga yang menyebut Iskandar Zulkarnain yang diceritakan oleh Al-Quran itu apakah Iskandar Zulkarnain dari Makedonia yang menaklukkan Persia. Nah, Bapak sekalian, sekilas Iskandar Zulkarnain itu menaklukkan Persia, itu memang Iskandar ini membawa pasukan itu tanpa membawa istri. Itu strateginya Iskandar Zulkarnain. Jadi mereka menaklukkan wilayah timur, setelah menaklukkan termasuk menaklukkan Iran ini, Persia, kemudian tentaranya itu dipersilakan untuk mengawini penduduk pribumi. Makanya orang Iran itu kenapa cantik dan ganteng, itu karena perpaduan antara timur dan barat. Yang lakinya datang dari barat, yang perempuannya adalah timur. Jadi sehingga maka orang Iran itu ya memang gagah-gagah dan ganteng. Karena itu perpaduan di antara Eropa dan Asia. Karena itulah kebijakan Iskandar Zulkarnain. Karena itu kenapa maka falsafahnya di Iran itu maju. Maka disebut dengan falsafah Helenisme, falsafah Hellas. Yaitu perpaduan falsafah timur dengan falsafah barat. Nah, itulah kebijakan dari Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great. Nah, runtuhlah dinasti Achaemenid ini. Kemudian Persia itu dikuasai oleh Yunani. Ya, di bawah dengan segala macam peradabannya, cara hidupnya dan cara berpikirnya. Itulah yang sekali lagi yang memunculkan falsafah Helenisme. Itulah salah satu falsafah yang dikaji oleh umat Islam. Kenapa umat Islam itu demikian maju pada Daulah Abbasiyah? Karena mempelajari falsafah yang ditinggalkan oleh orang-orang Yunani yang berada di timur termasuk di Persia. Nah, konflik dan integrasi yaitu dinasti Parthia. Jadi dinasti ini yang mengalahkan Yunani, yaitu dinasti Persia. Kemudian juga dinasti ini sering berperang dengan kekaisaran Romawi. Pada abad-abad menjelang kemunculan Islam itu, maka ada dua kekuatan dunia pada saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Itulah dua kekuatan dunia yang eksis dikala Islam itu muncul. Nah, Persia dengan Romawi ini itu selalu berperang ratusan tahun. Dua kerajaan ini selalu berperang. Kadang-kadang dimenangkan oleh Persia, kadang-kadang dimenangkan oleh Romawi. Nah, jika terjadi perang antara Persia melawan Romawi, maka hubungan antara penguasa Persia dengan orang Yahudi itu konflik, tidak harmonis. Karena apa? Karena dianggap dan dituduh bahwa orang Yahudi itu memihak kepada Romawi. Maka dikala dinasti Parthia ini jadi hubungan itu antara Persia dengan Yahudi kadang-kadang konflik, kadang-kadang integrasi. Nah, konflik itu jika terjadi perang. Jadi
biasa, pasti ada orang dalam, katakanlah begitu, yang memberikan informasi gitu. Maka pasti yang dituduh adalah orang-orang Yahudi. Maka konfliklah hubungan antara Persia dengan orang-orang Yahudi. Kemudian masa Islam. Nah, Islam masuk ke Persia itu adalah pada tentu saja abad ke-7 ya. Awal abad Hijriah pada masa Umar bin Khattab lewat perang Qadisiyah. Nah, pada masa Islam itu Yahudi menjadi bagian dari masyarakat dan dianggap sebagai ahlul kitab. Dan statusnya adalah kafir zimmi. Karena itu maka keberadaan Yahudi itu adalah dalam tanggung jawab umat Islam. Karena kafir zimmi, hanya dia punya tanggung jawab untuk membayar pajak terhadap penguasa agar mereka terlindungi keselamatannya. Makanya sekilas Bapak Ibu sekalian, ini termasuk misalnya di kenapa Islam di Andalusia, di Spanyol itu tidak bertahan lama, walaupun itu sekitar 800 tahun, tapi hancur, lenyap, tidak tersisa sama sekali. Karena penguasa-penguasa Muslim pada saat itu tidak ada keinginan untuk mengislamkan penduduk Spanyol. Jadi mereka tidak punya motivasi tinggi agar orang-orang Spanyol ini masuk Islam. Karena itu Islam di Spanyol itu adalah Islam politik, bukan Islam budaya. Islam politik. Yang menguasai pemerintahan itu memang orang Islam. Tetapi tetap rakyat itu berada di dalam kekristenan. Karena apa? Penguasa Islam itu dalam tanda kutip tidak menginginkan, ini dalam tanda kutip ya, orang-orang Kristen itu masuk Islam. Kenapa? Sebab begitu mereka masuk Islam, tidak ada lagi pemasukan, tidak ada pajak. Karena begitu seseorang itu masuk Islam, tidak ada kewajiban untuk membayar pajak terhadap negara, karena dia sudah Muslim. Sehingga ya tetap saja mereka berada di dalam kekristenan. Dan itu yang di mana-mana ya, pemerintah itu termasuk di negara Konoha itu pajak itu kan salah satu sumber pendapatan yang luar biasa kan. Maka apa saja kan ingin dipajaki gitu. Nah, makanya begitu juga penguasa Andalusia pada saat itu, nggak apa-apa, nggak Islam, yang penting bayar pajak, gitu. Yang penting duitnya. Nah, sehingga ya begitu runtuh kekuatan itu, habis Islam itu. Nah, tetapi penguasa Persia itu tidak seperti kebijakan yang dilakukan dalam tanda kutip oleh penguasa Andalusia. Mereka berdakwah dan orang-orang yang non-Islam itu kemudian lalu menjadi Muslim. Tetapi orang Yahudi itu memang adalah orang yang memiliki keyakinan yang sangat kuat. Jadi tidak mudah untuk mengajak orang Yahudi untuk masuk Islam. Jadi ada beda Bapak sekalian. Ada Yahudi, ada Bani Israel. Ada Yahudi, ada Bani Israel. Kalau Bani Israel itu pasti Yahudi. Kalau Bani Israel, agamanya itu pasti Yahudi. Tetapi Yahudi itu tidak hanya
Bani Israel. Karena orang Arab pun itu banyak yang menganut Yahudi. Termasuk orang Jawa juga itu banyak ada yang Yahudi. Keturunan Jawa, Sunda itu ada Yahudi. Tapi kalau Yahudi itu, kalau Bani Israel itu pasti Yahudi. Tapi tidak semua Yahudi itu hanya Bani Israel. Yahudi berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, penerjemahan karya klasik dan perdagangan. Ini memang keahlian orang-orang Yahudi, memang cerdas Yahudi itu. Tetapi riset terbaru, IQ-nya Bani Israel itu lebih cerdas Iran, lebih cerdas ya. Mohon maaf, sehingga saya tapi kan udah lama itu kalau Iran itu adalah sekitar 109 IQ-nya. 109. Jadi tinggi sekali. Jadi cerdas orangnya. Kalau Israel itu sekitar 103. Jadi lebih cerdas orang Iran. Bani Israel. Kalau Indonesia itu tinggi sekali, 87. Jadi termasuk yang terendah di Asia Tenggara itu IQ orang Indonesia. Makanya kalau mimpi Indonesia emas 45 itu saya kok termasuk, tapi bukan pesimis ya. Orang yang tidak yakin gitu. Bisa Indonesia emas 45. Karena ya kondisi politik kita, ekonomi kita, peradaban kita, ya termasuk IQ kita. Makanya IQ sekarang misalkan rendah. Makanya perlu MPG itu untuk menaikkan biar IQ-nya tinggi ya, lewat MPG itu. Nah, memang Yahudi itu salah satu kelebihan Yahudi itu adalah menguasai ekonomi. Itu Yahudi di mana-mana, dan sekarang ini dunia ini mungkin sering juga sampaikan dikuasai oleh Yahudi. Kenapa misalnya Syria, kemudian Irak, lalu Libya, Yaman, dan terakhir ini Iran, itu dimusuh betul dan dihancurkan itu karena memang sistem ekonomi perbankan mereka itu tidak mau tunduk kepada sistem Yahudi, Rockefeller itu. Mereka tidak mau tunduk ke situ. Dan termasuk yang paling bertahan terakhir ini kan hanya Iran yang tidak mau mengikuti sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Yahudi, yaitu sistem ribawi. Riba. Makanya Rasulullah SAW dulu dalam membangun Madinah itu selain membangun masjid dan ukhuwah, yang dibangun pertama kali Rasul itu adalah pasar. Pasar. Makanya nanti Pak Rodi lihat ada tugu di keluar dari pintu 310 itu, ada tugu itu namanya ada tugu. Disitulah pasar yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di 310. Pintu itu lurus dengan Raudhah, itu di situ ada tugu suk. Jadi tugu pasar. Disitulah Rasulullah SAW dulu membangun pasar untuk mengalahkan ekonomi Yahudi. Tidak bisa tanpa menguasai ekonomi itu, tidak akan bisa umat itu akan jaya. Maka, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Rasul adalah berlawanan dengan sistem ekonomi yang dibangun oleh Yahudi. Kalau Yahudi itu adalah pasti mengurangi timbangan. Itu sih Yahudi. Itu pasti mengurangi timbangan, ada kecurangan. Tetapi kalau Islam atas perintah Rasul dilebihkan timbangan itu.
dilebihkan sekian on. Apa untungnya? Untuk sodako. Makanya orang Islam akhirnya tidak ada lagi yang membeli ke Yahudi, pasti kurang ini. Tapi akhirnya beli ke Islam. Maka majulah pedagang Islam, muncullah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya. Itu menjadi pengusaha-pengusaha Muslim, ya, yang kaya raya, yang sampai sekarang juga masih ada wakafnya Utsman bin Affan. Itu di samping jalan besar itu wakaf dari Utsman bin Affan. Nah, ini masa. Kemudian sekalian, masa Shahreja Pahlavi. Nah, ini hubungan antara Yahudi Israel itu sangat positif, juga pragmatis, karena memang Shahreja Pahlavi itu adalah pro Barat. Yahudi diakui sebagai minoritas resmi, memiliki perwakilan di majelis dan bebas menjalankan ibadah dan pendidikan agama. Jadi pada masa Shahreja Pahlavi, orang Yahudi itu mendapatkan tempat yang terhormat, walaupun tidak memegang jabatan strategis gitu. Tetapi betul-betul diakui keberadaannya karena memang Shahreja Pahlavi ini memiliki hubungan yang harmonis, walaupun tidak nampak di luar, tapi hubungan dengan Israel itu sangat akrab, ya, antara Shahreja Pahlavi dengan Yahudi dan Bani Israel. Nah, Shahreja, ya, memiliki kerjasama ekonomi dan perdagangan, kolaborasi militer dan intelijen, yaitu Mossad dan Safak. Kemudian menahan pengaruh negara Arab yang anti Israel dan modernisasi Iran. Makanya Bapak Ibu sekalian, intelijen yang paling bagus di dunia itu ternyata Safak itu, Iran. Selain Mossad dan CIA, Amerika. Ternyata yang bingung Amerika itu bagaimana cara kerjanya intelnya Iran. Itu ternyata luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana hebatnya kerja intelijen itu adalah di media sosial. Jadi hampir seluruh berita itu dikuasai oleh berita keunggulan Iran. Itu adalah permainan intelijen gitu. Dan itu yang membingungkan Amerika. Gimana cara kerjanya Safak ini? Dan itu memang intelijen ini dibangun oleh Shahreja Pahlavi yang dulu bertugas untuk memata-matai masyarakat. Siapa yang anti-sah? Safak inilah sebagai tangan kanan yang dilatih betul oleh Iran, Shahreja Pahlavi. Itu adalah intelijen itu. Makanya yang membunuh para tokoh-tokoh Iran dikala ingin melawan Shah itu adalah dari Safak ini. Nah, ini kerjasama Shahreja dengan Israel. Nah, kemudian 79 Iran terjadi revolusi di bawah Imam Khomeini. Berubahlah kebijakan itu secara total dari kebijakan pro Barat oleh Shahreja Pahlavi menjadi Barat itu adalah setan oleh Imam Khomeini. Dan itulah yang membuat kenapa Barat itu begitu benci terhadap Iran, terutama Amerika. Nah, yang dilakukan oleh Khamenei adalah Habib El Ghanian itu diskusi karena
ini dianggap adalah mata-mata Amerika dan Israel, maka dieksekusi. Bapak sekalian, Imam Khomeini ini adalah betul-betul membangun Iran itu dengan sebuah prinsip yang tegas. Habis artinya. Jadi gini, ini yang tidak dilakukan mungkin tidak cocok juga dengan budaya Indonesia. Kalau Imam Khomeini dulu itu pejabat-pejabat yang jelas korup dan pengkhianat dan sekitar 500 jenderal itu dibunuh, dihabiskan. Jadi para pengkhianat-pengkhianat itu tidak diberi tempat. Nah, berbeda dengan reformasi kita. Ketua Orde Baru ya tetap saja berjalan, hanya berubah sebagian UUD aja itu. Maka betul-betul yang namanya revolusi. Kalau kita memang namanya reformasi. Tapi yang menarik lagi, ini bukan satu ukuran kebenaran apa yang dilakukan oleh Imam Khomeini itu. Nelson Mandela itu lain lagi kebijakannya. Dikala menghancurkan apartheid di Afrika Selatan, mengganti dengan orang-orang Afrika lah, yang sebelumnya adalah penguasa itu adalah orang-orang kulit putih, kemudian oleh Nelson Mandela itu semuanya adalah menjadi orang Afrika asli, tetapi tidak dibunuh, dimaafkan, tapi tidak diberi tempat, tidak diberi posisi, dipinggirkan semua. Yang maju ke depan itu adalah orang-orang Afrika. Nah, jadi kalau mau lihat perubahan sebuah masyarakat, ada Indonesia, ada Iran, ada Afrika Selatan. Nah, perubahan yang dilakukan oleh orang Indonesia itu, reformasi 78, itu tidak jelas. Makanya hasilnya seperti sekarang ini, tidak jelas. Mau apa? Tidak jelas. Hanya merubah UUD 45 saja. Dan ingin kembali lagi jadi bingung. Tidak jelas. Mau memaafkan tapi tidak diberi tempat, atau mau ditahan di penjara, sudah, sehingga orang baru semua yang muncul itu. Lah Indonesia itu tidak jelas. Makanya reformasinya seperti apa yang kita alami sekarang. Saya kira gitu, karena waktunya ini saya sudah menalas, menulis banyak Irani, agama, ya, karakter bangsa Persia. Gitu. Ini kediaman Imam. Ilmuwan, filosof, Muslim, keunggulan bangsa Persia, yaitu, dan masa kejayaan, dan lainnya, keruntuhan. Nah, itu sebagian benar. Mungkin apa ada pertanyaan atau? Oke, mau. Ada Zionis, ada Israel, ada Yahudi. Zionis itu yang paling masuk. Ya, jadi Zionis itu adalah Herzl, tokohnya, pendiri Zionisme internasional. Zionis itu adalah sebuah ideologi, sebuah faham, di mana bahwa orang-orang Israel itu harus berdiri di dalam satu negara sendiri. Itulah Zionis. Jadi ideologi mereka mempersatukan seluruh Bani Israel di seluruh dunia. Nah, pada saat itu, di mana harus berdiri negara Israel ini? Kemudian muncul usulan pertama itu adalah di sekitar Uganda. Di sanalah negara Israel itu didirikan. Jadi begini dulu ceritanya, agak panjang ya.
pada saat Kaisar Virus tahun 70 Masehi, bangsa-bangsa Israel itu diusir kembali, dikeluarkan dari tanah Palestina, termasuk juga Baitul Maqdis itu dihancurkan oleh Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Maka bertebaranlah orang Bani Israel itu ke seluruh dunia. Ada yang ke Rusia, ada yang ke Eropa, berbagai belahan dunia. Sampai dengan abad ke-18 bertebaran itu. Karena mereka tidak punya negara. Karena Palestina fase itu setelah dikuasai oleh Romawi, kemudian dikuasai oleh Islam sampai dengan Turki Utsmani. Nah, orang Yahudi itu hanya sebagian kecil yang menduduki wilayah Palestina. Hanya sebagian kecil. Nah, karena mereka ini adalah yang istilah itu diaspora, yang bertebaran dari berbagai belahan dunia, maka muncullah Herzl itu ingin mempersatukan orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini harus punya negara. Akhirnya maka disepakatilah bahwa Yahudi itu, Bani Israel itu punya sejarah, yaitu dibawa oleh Nabi Musa, kemudian oleh Nabi Daud, King Daud, kemudian oleh Nabi Sulaiman, dan pusatnya itu adalah di Bukit Zion. Maka diberilah nama organisasi ini adalah dengan Zionisme. Karena itu maka orang-orang Yahudi yang ada di belahan dunia, Bani Israel itu, agar kembali ke Palestina. Jadi itulah misi utama Zionisme itu, mempersatukan orang-orang Yahudi, Bani Israel ke dalam satu wilayah negara, yaitu Palestina. Maka dikirimlah, imigrasilah orang-orang Bani Israel Yahudi itu secara besar-besaran ke tanah Palestina sampai sekarang itu. Itulah ideologi yang paling mendasar dari Zionisme itu. Karena tapi tidak semua juga Bani Israel atau Yahudi itu Zionis. Tidak semua. Karena terutama orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu tidak setuju dengan prinsip-prinsip Zionisme. Karena prinsip Zionisme itu adalah penaklukan, penguasaan wilayah, sumber daya alam, ekonomi. Maka misinya adalah menguasai dunia, itu Zionis itu. Dan itu jahat. Kalau Zionisme ini memang ideologi yang jahat itu, yaitu ya hasilnya sekarang ini yang di tanah Palestina dengan masyarakat Gaza itu dihancurkan dan mau akan diusir keluar dari wilayah Gaza itu. Saya kira itu mungkin ada lagi tahu enggak? Enggak, Pak. Izin Ustaz, kita ini dalam persyarikatan Muhammadiyah dalam pergulatan ideologi global, ada ideologi yang terakhir itu Zionisme Israel Raya, Barat dengan ideologi kapitalisme, Timur dengan komunisme, Rusia sosialis itu gitu. Nah,
Lalu kita sebagai yang bermanfaat persyaratan ini ya mestinya ya yakin tentang nubuah. Dengan keyakinan kita Syiah yang seperti ini itu hakikatnya bukan Islam peradaban yang dibela melawan eksploitasi penaklukan Amerika, tapi itu akhirnya kalau mengutip Nurbani Yusuf itu adalah urusan minyak saja, urusan minyak. Sementara Sunni yang di Saudi itu dalam pemahaman kita Muhammadiyah ini yang mendekati kebenaran, cuman mereka hubudiyah. Maka sebentar lagi insya Allah Imam Mahdi lahir, disitulah Islam yang akan di tengah keputusasaan kita. Karena teman-teman khilafah itu, dan khilafah di Indonesia saja antara NU Muhammadiyah nggak bisa berwujud. Khilafah nanti yang nunggu itu Imam Mahdi. Maka NU Muhammadiyah dan yang lainnya semuanya akan tunduk dalam tanda kutip ini kejayaan Islam pada Islam yang mengikis asubiah bangsa-bangsa. Ini kan bangsa Arya itu, ya akhirnya itu perbantuan harus kembali berjaya. Israel punya mimpi besar harus berjaya dan menguasai dunia. Nah, ini yang barangkali nubuah ini yang belum populer di dalam kita atau sejauh mana kita meyakini hadis-hadis nubuah Imam Mahdi yang lahir. Ada hadis nanti Islam itu datangnya maju mundur dan kembali seperti ular ke sarangnya. Sarangnya itu ya di Mekah. Mohon penjelasan. Ya, mungkin saya hanya menyinggung dalam satu aspek aja ya tentang tentang Syiah, tentang Syiah. Makanya kalau kita melihat, mohon maaf apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Salafi itu, untuk apa bantu Iran? Toh itu mereka Syiah. Iran dengan Israel itu adalah itu sahabat, besti kan gitu. Jadi gini, mohon maaf saya punya pengalaman. Yang pertama, saya juga ini kawan nekal ini waktu di Iran. Saya pernah haji 2011 dan 2011. Kebetulan berkumpul dengan haji khusus. Nah, waktu itu 2011 itu ada 100 mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia yang belajar di negara Timur Tengah. Itu dikirim oleh negara-negara Teluk itu haji dengan misi propaganda anti Syiah. Saya itu satu tenda dengan mereka. Jadi memang negara Teluk mulai dari Saudi, Abu Dhabi, Qatar, Dubai, kemudian Kuwait, itu mereka betul-betul khawatir sekali. Jangan sampai Syiah itu tampil menguasai, karena persentase penduduk di negara-negara Teluk itu malah mayoritas itu Syiah. Karena itu mereka bagaimana caranya agar Syiah Iran itu dibenci oleh umat Islam. Jadi bagaimana seluruh dunia Islam itu benci kepada Iran, itu misinya. Saya itu saksi betul. Karena apa? Jadi motivasi itu ya minyak, ekonomi, dan politik. Karena itu mohon maaf sekali. Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa Syiah itu tidak sesat. Bukan tidak kafir, tidak sesat. Saya, karena syahadatnya sama, hanya sholatnya saja yang beda.
Kalau mereka sholatnya itu adalah 3 waktu, subuh, duhur dan asar itu dijama', maghrib dan isya dijama', dan satu ini pas bahwa masih tertinggal dia. Dan salah satu ciri sholat orang Syiah itu harus sujud di sini. Harus ditempel. Ini saya ambil di Karbala. Ini batu dari Karbala. Jadi kalau kita itu sajadah, kalau mereka enggak, ini sujudnya itu harus nempel di sini. Karena sujud di atas tanah. Itu yang beda. Al-Quran sama. Kalau kita menyatakan Al-Quran Syiah itu beda dengan Quran kita, berarti ayat Al-Quran wa inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga, berarti kan tidak berlaku ayat itu. Berarti ada Al-Quran palsu. Sama, buka. Saya seminggu di Al-Mustafa University itu membuka betul, ini loh Al-Quran kami, tidak ada bedanya. Nah, jadi sebenarnya itu misi politik dan ekonomi. Yang kedua, kenapa Syiah itu harus disesatkan? Karena setelah runtuhnya Khulafaur Rasyidin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kemudian diganti oleh Hasan, dan Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang disebut dengan Amul Jamaah. Lalu kekuasaan itu di tangan Sunni, di tangan Muawiyah. Maka orang-orang Syiah itu menjadi tersingkir, pengikut Ali dan Ahlul Bait. Kemudian muncul Husain bin Ali yang mencoba untuk merebut jabatan itu, terbunuh di Karbala dengan dibunuh secara sadis yang luar biasa. Lalu muncul pemberontakan Al-Mukhtar yang menuntut balas atas kematian Husain, sehingga orang Syiah itu menjadi oposisi nomor 1 terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Musuh utama Bani Umayyah itu adalah Syiah. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan Syiah? Ya sebut, berikan aja stigma, label, sesat ini. Kan hanya itu untuk menahan gerakan Syiah. Sebenarnya faktor itu adalah faktor politik. Kenapa Syiah itu menjadi sesat itu? Dan mohon maaf sekalian, Syiah itu sangat ingin sekali umat Islam itu bersatu. Bersatu ya. Hanya itu keinginan Syiah. Maka mereka mengatakan, andaikan Saudi itu jauh dari Amerika, waktu itu mereka sudah menyatakan senjata Amerika itu tidak kalah dengan senjata kami. Itu Iran. 2018 senjata Amerika yang dibeli oleh Saudi itu tidak kalah dengan senjata kami. Harganya akan di bawah Amerika. Ayo kita bersatu. Tapi kan negara-negara Teluk itu semua di bawah kendali Amerika. Tidak ada yang berkutik gitu. Makanya kalau sekarang ini muncul adalah tidak perlu ada menolong Syiah dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah karena ya perpadu ya, itulah misi Israel, misi Amerika, dan misi negara-negara Teluk itu. Lah makanya saya tanya kepada Pak Syafiq. Pak Syafiq, menurut sampean Syiah itu sesat apa enggak? Aduh, saya nggak berani jawab. Jadi orang Muhammadiyah juga itu bingung. Apakah Syiah itu sesat apa enggak? Jadi ada yang kalau saya terus terang aja, Syiah tidak sesat menurut saya. Syiah, Isna, Athariyah, karena Syiah itu banyak. Sama dengan Sunnah juga, Sunni itu juga banyak. Ada Syiah Ghorabiyah namanya. Syiah Ghorabiyah itu adalah Syiah yang menyamar. Syiah Ghorabiyah itu adalah Syiah burung gagak. Disebut burung gagak. Kenapa? Sebenarnya wahyu itu ditujukan kepada Sayyidina Ali, tapi Jibril itu keliru menyampaikan kepada Muhammad. Akhirnya wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad.
Nah, karena Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu seperti burung gagak, serupa, maka tidak bisa dibedakan oleh Jibril. Nah itu kan orang Syiah sendiri juga nggak mengakui itu kan ngawur itu. Lah, Syiah seperti itulah yang diangkat. Tuh. Bukan Syiah Isna Asyariyah misalnya yang sekarang masih hidup. Syiah yang masih hidup tinggal dua, Syiah Ismailiyah dan Syiah Isna Asyariyah. Syiah yang lain itu sudah hilang semua. Sama dengan Sunni. Sunni Khawarij itu ngaku Sunni itu sudah lenyap. Kalau Khawarij itu di luar kelompok kami adalah kafir, halal darahnya. Itu Sunni itu lenyap. Artinya pasti ada kelompok-kelompok itu yang menyimpang, itu pasti ada. Lah kita tidak berbicara kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Jadi gitu Pak Didi. Nanti mungkin bisa lanjut ya tentang Iran yang akan datang. Masih tak selesaikan ya karakter. Masih ada Pak Roti. Terima kasih dari penjelasannya yang luar biasa. Ini terlepas dari stigma terhadap Iran yang klaim sesat dan sebagainya. Yang jelas sekarang Iran itu ingin menyatukan dunia Islam. Tujuannya. Dan sekarang hanya Iran yang membela Palestina, hanya Iran yang membela Israel dan sebagainya. Negara. Jadi Iran ini nanti di situ akan muncul Imam dari kurasa di negeri Iran itu. Di situ nanti muncul. Jadi menurut saya Iran adalah pembela Islam yang harus kita dukung. Karena musuh Iran sekarang adalah Israel, Amerika, kemudian negara-negara yang lain itu. Nah ini juga adalah musuh umat Islam. Jadi ini tidak hanya masalah agama saja, tapi juga masalah politik. Dan juga nanti Iran itu melindungi orang-orang Yahudi yang ada di Palestina, yang ada di Iran. Jadi di Iran itu ada orang-orang Yahudi yang dilindungi oleh Iran. Nah, dan berlaku baik dan dihormati. Nah, untuk orang-orang Yahudi yang ada di Israel dan Zionis itu, nah itulah yang betul-betul menyerang Iran itu. Jadi insya Iran berusaha untuk menyatukan dunia Islam untuk memerangi musuh Islam, dan hanya Iran lah yang membela Palestina. Okay. Demikianlah menurut saya sih. Terima kasih singkat. Penganut Yahudi yang terbanyak di luar Israel itu adalah di Iran. Jadi jumlah orang Yahudi yang terbanyak itu adalah berada di Iran dibandingkan di negara-negara Eropa, Rusia dan lain sebagainya. Jadi terbanyak. Dan memang orang Iran itu karena peradaban tinggi sangat toleran itu. Iran itu toleran, betul. Karena mereka berperadaban tinggi sudah ribuan tahun gitu. Kalau dibandingkan dengan kita dan lain. Nah, memang ada salah. Memang Imam Al-Mahdi itu ada satu keyakinan memang di dalam Iran itu Syiah Isna Asyariyah itu. Syiah yang ke-12 itu memang akan muncul Imam ke-12 itu, maka disebut dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi yang akan ditunggu kehadirannya karena pada sekitar umur 12 tahun itu menghilang di gua di Samara, Irak sana. Dia sembunyi, kemudian lalu nanti akan muncul di akhir zaman. Lah, maka termasuk orang Iran juga itu menunggu hadirnya Imam Mahdi itu. Lah, Imam Mahdi mana yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Tentu saja berbeda dengan Imam Mahdi yang diyakini oleh orang Iran, Syiah. Syiah itu meyakini Imam Mahdi
al-muntadhar yang akan muncul di akhir zaman nanti, yaitu imam ke-12 dari mereka. Itu keyakinan Syiah. Tapi kalau Al-Mahdi yang dari Rasulullah itu memang ya menurut saya itu bukan dari Al-Mahdi dalam keyakinan versi Syiah. Wallahu alam ya. Ya nanti mungkin pada saat-saat nanti kalau ada waktu saya akan berbicara lagi tentang Syiah itu seperti apa dan ya termasuk Iran. Mungkin berarti Pak Roti masih sekali lagi pertemuan tentang Iran ya. Ya, saya tak selesaikan ya karakter bangsa Persia ini. Ada juga ini masih ada foto Nabi Muhammad itu di Imam Khomeini itu. Jadi ada lukisan Nabi Muhammad itu di nanti jadi persoalan juga. Saya kira itu Bapak sekalian karena udah waktunya. Terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi jika ada yang salah apa sampaikan itu karena kelemahan dan kedhaifan saya, maka saya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu semata-mata karena hidayah Allah. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, shollallahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.